Halo adik-adik. Halo adik-adik. Wah, udah lama banget nih nggak ketemu dengan kakak Intan. Adik-adik, gimana yuk kabarnya? Ayo, gimana kabarnya? Hari ini adik-adik mau ngapain sih? Nontonin kakak Intan? Ayo. Wah, udah pada tahu kalau hari ini adalah harinya untuk memuji Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ujian, kita harus apa adik-adik? Berdoa. Kita mulai berdoa sama-sama yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, aku siap berdoa. Buat tanda salibnya ya teman-teman dan adik-adik di rumah. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini aku masih bisa memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu di rumah. Tuhan Yesus, berkati aku supaya kedepannya bisa berkumpul bersama teman-teman lagi di gereja. Tuhan, bimbing aku ya hingga akhir sesi pada Bina Iman hari ini. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, masih semangat semuanya? Kalau masih semangat, ayo kita siap-siap memuji Tuhan. Oke, kita mau menyanyikan lagu kasih. Nah, ayo, siapa yang tahu lagunya? Kalau adik-adik yang belum tahu, kita nyanyi sama-sama dan ikuti gerakan kakak. Siap? Oke, mulai ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku, segenap hatiku. Siap adik-adik untuk lagu kedua? Ayo, jangan lemes-lemes. Kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Siap? Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Once again ya. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day.
if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Glory, hallelujah, read the Bible. Pray every day if you want to grow. Adik-adik mau tumbuh sama Tuhan Yesus harus rajin-rajin baca apa? Baca kitab sucinya. Tapi jangan lupa harus terus apa? Apa nih? Apanya nih? Berdoa. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita setelah pujian, ayo cepat duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, Happy New Year! Semoga tahun 2022 ini kita semua selalu sehat walafiat dan semakin diberkati Tuhan, oke? Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Siapa yang udah pernah mendengarkan? Ada? Kalau misalnya udah pernah ataupun belum pernah, yuk kita dengerin sama-sama sekali lagi ya. Habis ini kakak akan share screen, adik-adik bisa melihat gambar yang akan kakak ceritakan. Oke? Siap mendengarkan? Kalau siap, buka matanya lebar-lebar, buka telinganya lebar-lebar, kita duduk yang manis ya. Nah, adik-adik udah lihat belum gambarnya ini? Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini ceritanya adalah anak dari seorang imam Zakaria. Jadi sebelum Tuhan Yesus mulai memberitakan firman kepada orang banyak, Yohanes Pembaptis ini terlebih dahulu sudah memberitakan kedatangan tentang Tuhan Yesus. Ia berseru-seru di padang gurun Yudea dan memberitakan kepada orang banyak tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Nah, Yohanes ini tinggal di padang gurun adik-adik dengan berpakaian bulu unta. Bisa dilihat ya bajunya ya, yang warna merah itu ceritanya bulu unta. Dan ikat pinggangnya itu terbuat dari bahan kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah, banyak orang datang dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Sungai Yordan. Ia menyerukan kepada semua orang untuk bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang dilakukannya itu persis seperti yang dimaksudkan Nabi Yesaya sebelumnya, bahwa ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Orang banyak bertanya kepadanya untuk bagaimana caranya bertobat. Jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Yohanes pun menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah adik-adik, kalau adik-adik misalnya nih udah balik kembali sekolah offline. Nah kalau ada temennya nih ternyata yang gak bawa pensil, adik-adik bisa nih pinjemin pensil buat mereka. Nah, ada juga pemungut-pemungut cukai yang datang untuk dibaptis. Dan kembali mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang sudah ditentukan bagimu." Nah, kalau misalnya nih adik-adik, ada teman adik-adik yang pinjem buku tulis sama adik-adik, pinjemnya cuma 1. Adik-adik harus naginya 1 juga. Gak boleh lebih. Gak boleh 2, apalagi 3 adik-adik. Nah, di sini juga prajurit-prajurit bertanya, "Kalau kami, apa yang harus kami perbuat?" Yohanes pun menjawab mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, siapakah dia adik-adik yang ditunjuk oleh Yohanes? Mereka ini ternyata adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki.
ternyata mereka ini datang juga minta dibaptis. Tapi mereka ini tidak mau bertobat adik-adik. Tapi mereka mau minta dibaptis. Gimana cara ya? Nah, Yohanes pun menjawab, "Hai kamu, keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira kamu dapat berkata dalam dirimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Mereka kemudian pergi dengan marah. Nah, adik-adik, kalau kita mau bertobat adik-adik, kita juga harus punya sikap yang sesuai dengan niat kita untuk bertobat. Misalnya adik-adik, kita tadinya malas. Kita bilang, "Tuhan, aku mau bertobat." Nah, kita benar-benar harus berusaha untuk lebih rajin adik-adik. Misalnya, biasanya nih bikin PR, udah tunggu malam, udah siap mau jam tidur. Kan percuma ya adik-adik, udah ngantuk. Ya kan, bikin PR pun udah gak konsen. Kalau kita mau bertobat nih, adik-adik mau bertobat, kita bikin PR-nya pulang sekolah, kerjakan PR dulu, baru main. Nah, jadi kalau kita bilang mau bertobat, sikap kita juga harus mencerminkan kalau kita mau bertobat. Tidak cuman bilang, "Saya mau bertobat," tapi ternyata sikapnya masih males, misalnya begitu. Nah, selanjutnya, banyak orang-orang benar mau bertobat adik-adik dan menyesali dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka dibaptis oleh Yohanes dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian, Tuhan Yesus nih adik-adik, daripada Yohanes lebih berkuasa. Dan bahkan Yohanes berkata, Yohanes pun tidak layak melepas kasutnya. Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa yang di sini sudah dibaptis? Nah, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, yang terutama adik-adik yang sudah dewasa ya, pasti adik-adik dibaptis dengan air. Karena air itu perlambang suci, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Begitu. Nah, ini dia ya. Kalau zaman dulu nih, orang dibaptis itu di dalam sungai. Kebetulan ini sungai Yordan. Jadi mereka itu harus masuk ke dalam sungai, lalu dicelupkanlah kepalanya ke dalam air. Nah, kalau di gereja kita buat lebih simpel, karena kan gak ada kolam ya adik-adik. Dan kalau di kolam basah kuyup semuanya. Dibuat simpel oleh gereja dengan biasanya cuma dikucuri oleh air dalam teko, tapi sambil diberkati oleh romo. Nah, adik-adik, ini menjadi tanda bahwa mereka yang sudah dibaptis ini tidak mau berbuat hal yang jahat lagi di mata Tuhan, karena mereka telah memberikan diri untuk menjadi pengikut Tuhan yang benar. Nah, adik-adik, kemarin ini kita sudah merayakan Natal. Natal itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias datang ke dunia untuk kita semua yang percaya kepada Dia. Kita belajar hari ini dari Yohanes Pembaptis untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus dengan bertobat, menyesali dosa kita dan tidak berbuat dosa lagi. Serta kita juga belajar hari ini untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini. Kita lanjutkan Bina Iman selanjutnya minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita mau kreativitas lagi nih adik-adik. Temanya yaitu, apa tadi adik-adik udah denger dari firman? Betul, temanya yaitu Yohanes Pembaptis. Nah adik-adik, seperti biasa, sebelum mulai kreativitasnya kita harus ngapain? Siapin dulu ya bahan-bahannya. Pertama-tama gambar yang tadi adik-adik sudah print sebelumnya. Lalu pensil warna ya adik-adik. Oke, kalau adik-adik udah siapin, sekarang kita mulai yuk kreativitasnya adik-adik. Adik, sekarang kita baca dulu ya perintahnya. Hubungkan gambar dengan pernyataan yang sesuai. Nah, kita sama-sama ya, kita mulai ya adik-adik. Yang pertama nih, kita lihat yuk, ini gambarnya ada apa?
ada dua anak lagi menyiram tanaman. Nah, adik-adik tadi kan udah dengar firmannya nih. Terus abis itu tadi ada perintah-perintah nih yang dari Yohanes Pembaptis katakan. Sekarang kita coba ya sama-sama lihat kalau misalnya dua anak ini apa ya kira-kira perintah yang tepat. Yang mana? Ayo adik-adik. Betul, yang ini ya. Karena kan ada tanamannya. Jadi jangan merusak tanaman, peliharalah alam ya. Kayak ini kan mereka lagi menyiram bunga. Oke, adik-adik sekarang kita hubungin ya sama-sama. Sekarang yang kedua nih adik-adik. Lagi ngapain nih anaknya? Dia lagi bermain bola. Sekarang kita coba lihat, kalau misalnya olahraga tuh kita boleh curang nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Sekarang kita coba cari. Ayo, yang mana? Betul, yang ini ya. Kita nggak boleh curang. Kalau misalnya lagi bermain olahraga, bermain bola, kita harus sportif. Sekarang kita sambungin ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Nah, ini adik-adik tadi yang ada di firmannya. Coba adik-adik baca, ini apa? Pemungut cukai. Nah, tadi kira-kira yang Yohanes Pembaptis katakan apa ya adik-adik? Kalau tadi adik-adik sudah dengerin firmannya. Ayo, apa? Yang mana? Kan nih 2 udah, sisa 3. Kalau pemungut cukai berarti dia menagih uang. Berarti yang ini ya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Sekarang kita sambungin lagi ya adik-adik. Nah, sekarang yang ketiga. Wih, anaknya lagi ngapain nih dia? Lagi mau ujian ya? Lagi mau belajar. Coba kalau misalnya adik-adik ujian, adik-adik ada PR, boleh nggak sih nyontek? Nggak boleh ya. Coba sekarang, yang mana nih kira-kira yang cocok? Tinggal ada 2 nih. Jangan merampas atau jangan menyontek. Ayo, yang mana? Betul ya adik-adik, jangan menyontek ya, kan ini dia lagi mau ujian nih. Yuk kita sambungin ya. Oke, yang terakhir nih adik-adik. Ini apa yo tadi? Ada kan di bacaan firmannya? Ada pakai tongkat, pakai topi, bawa pedang. Prajurit ya adik-adik tadi. Nah, kalau di bacaan tadi gimana? Pesan Yohanes Pembaptis kepada prajurit? Iya, betul yang ini ya. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Betul. Sekarang kita sambungin ya yang terakhir. Oke, udah selesai deh adik-adik. Adik-adik, tadi udah dengerin firmannya, juga udah ikutin kreativitasnya. Nah, gimana adik-adik? Jadi pesannya yaitu, jadi Natal ini merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan siapa adik? Juru selamat dunia ya adik-adik. Oleh karena itu nih, kita harus dengerin nih perintah pesan dari Yohanes Pembaptis bahwa kita harus selalu senantiasa hidup dalam sikap pertobatan ya adik-adik. Kita juga harus senantiasa berbagi nih kepada sesama kita. Oke adik-adik, sekarang kita doa penutup ya adik-adik. Kita berdoa sama-sama, oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir bina iman anak ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu memberkati kami dan membimbing kami anak-anak-Mu agar sikap dan perbuatan kami senantiasa selalu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dan juga kita mau berbagi kepada sesama kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, bina imannya sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.